Pada Pak Ikra. Pak Ikra ini adalah Ketua Pokdarwis Desa Sungai Sekonyar, yang mana beliau akan menjelaskan 7 kategori yang akan dipaparkan pada pagi hari ini. Oke. Saya akhiri dulu Bapak, mungkin nanti pada ada sesi berikutnya akan kita lanjutkan. Untuk sekarang saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ikra. Saya Ketua Pokdarwis Desa Sungai Sekonyar yang di-SK-kan oleh Kepala Desa. Jadi sebelum saya memaparkan 7 kategori, ada sedikit pantun yang akan saya sampaikan terlebih dahulu. Makan buah nipah asal Kalimantan, kalau dimakan nikmat rasanya. Terima kasih kepada Pak Indra beserta jajaran sudah datang ke desa kami yang sangat luar biasa. Langsung saja kita ke presentasi 7 kategori yang nantinya akan dikunjungi oleh Bapak Indra beserta jajaran dan juga dinilai oleh penjurian nantinya. Jadi di Desa Sungai Sekonyar kita masuk 50 besar terbaik se-Indonesia. Sebelumnya terima kasih kepada penjurian dan juga Pak Kementerian beserta jajaran yang sudah memberikan nilai terbaik 50 besar kepada kami di Desa Sungai Sekonyar ini. Jadi ini adalah salah satu daya tarik pengunjung. Susur Sungai Sekonyar menggunakan kelompok wisata yang menjadi andalan aktivitas kunjungan wisatawan. Jadi di sini melainkan sungainya masih baik, hutannya masih terjaga dan keasliannya juga, wisatawan berkunjung menyusuri sungai ini juga terdapat berbagai macam satwa. Salah satunya adalah orangutan liar, bekantan, burung, buaya, dan juga masih banyak jenis lainnya. Dan ketika di malam hari di susur sungai ini juga banyak wisatawan lebih memilih pengamatan punang-punang. Untuk para wisatawan yang sering memasuki aluran sungai ini selalu juga mengamati bekantan ketika di sore hari. Terus selanjutnya juga ada menyusuri Sungai Buluh, anak dari Sungai Sekonyar, sambil melakukan pengamatan burung dan satwa lainnya. Nah, jadi ini adalah satu paket yang berlokasikan di Balai Taman Nasional Tanjung Puting. Permisi Ibu Rulan ya. Jadi dari Balai Taman Nasional Tanjung Puting yang melibatkan masyarakat untuk ikut andil dalam pengelolaan, sehingga dampak Taman Nasional itu akan lebih perekonomian ke masyarakat. Jadi di sini menggambarkan trekking dan melakukan pengamatan orangutan dan flora dan fauna. Jadi di situ kita juga menjelaskan tentang hutan, tentang binatang yang ada di sekitar hutan, dan selanjutnya kita akan pulang berdayung. Di situ kita juga banyak penjelasan tentang sungai dan tentang hutan dan juga sumber daya alam yang ada di sekitar yang sudah kita jelajahi. Terus selanjutnya juga ada wisatawan melakukan penanaman adopsi endemik asli Kalimantan. Di sini juga kita ada juga penanaman endemik pohon. Ini yang merupakan bahwa kita akan lebih menjelaskan ke wisatawan itu bahwa kenapa kita harus menanam, apa sih artinya sebuah hutan. Sebenarnya di situ juga banyak penjelasan sangat menarik terhadap wisatawan. Ini gambaran ibu bayi dari orangutan yang menjadi primadona di saat wisata berkunjung ke susur sungai maupun ke taman nasional.
Lanjut. Selanjutnya ritual bebersih kampung yang diadakan oleh Desa Sungai Setonyer, dan ini juga menjadi atraksi bagi wisatawan. Mohon maaf sebenarnya kita untuk saat ini masih belum bisa menunjukkan secara real dengan adanya bebersih kampung ritual. Dikarenakan memang ini terkendala waktu sebenarnya, bahwa kita punya proses yang sangat memakan waktu yang luar biasa. Jadi kita hanya sekedar menunjukkan gambar yang mana pada setiap 5 tahun sekali selalu ada ritual, bahwa di desa ini masih banyak percaya hal-hal yang mistis dalam merupakan adat budaya kita juga. Terus selanjutnya menu makan di Gotok Houseboat menjadi daya tarik tersendiri buat wisatawan dan sajian makan lokal. Nah, di susur sungai tadi kita menggunakan gelotok, dan mana wisatawan itu bisa bersantai-santai, bisa bersenang-senang sambil mereka menikmati suasana di sekitar sungai sambil makan siang dan lain sebagainya. Terus lanjut, di sini juga ada betimung. Bahasa orang Desa Sungai Setonyer itu betimung, dan juga pijat terapi tradisional, sonar. Jadi di sini juga ada sih, karena itu adalah juga merupakan budaya kita di sini. Misalkan di saat ada pengantinan ataupun ada hajat-hajatan, itu si mempelainya itu harus kita timbun dulu. Bahkan juga pernah juga kita di sini ketika kita sakit, meriang dan lain sebagainya, kita juga melakukan timbun. Di sini juga ada tarian budaya seperti tadi yang sudah kita saksikan bersama. Jadi mungkin setelah ini juga ada tarian selamat jalan. Yang tadi udah tarian selamat datang. Tarian di sini untuk selanjutnya adalah tarian bubu, karena menceritakan juga di desa kita di sini terlebih dahulunya masyarakat setempat aktivitas mereka sehari-hari itu adalah bertani. Selebihnya juga mencari ikan menggunakan buku. Lanjut. Jadi selain yang sudah saya sampaikan juga di sini ada Flora Homestay. Kita juga ada penginapan Flora Homestay. Di desa ada 2 homestay, 3 homestay. Ada Flora Homestay, ada Ian Homestay, dan ada Bambang Homestay. Selain itu juga ada supaya produk lokal yang mana kita menggunakan secara bahan yang alami. Jadi sedikit saya menceritakan tentang proses pembuatan kerajinan patung orangutan dan juga pengayaman seperti tikar turun. Nah, di sini masyarakat setempat beserta Kopdaris Desa Sungai Setonyer mengambil dari sisa bahan-bahan bangunan yang digunakan bahan ulin. Nah, ada beberapa bagian yang sudah tidak digunakan akan kami menjadi sebuah kerajinan bentuk patung orangutan. Bahkan di desa di sini juga kita sedikit ada menceritakan tentang daya tarik penjual pembeli. Bagi wisatawan asing yang membeli kerajinan ini, ada beberapa persen sebagian untuk donasi penanaman ulin kembali. Karena ulin ini sudah hampir musnah dan hampir langka, dan sudah langka. Jadi sangat sulit untuk didapat. Makanya kami ada inisiatif untuk lebih meningkatkan ekosistem ulin kembali. Nah, itu juga menjadi daya tarik untuk wisatawan akan membeli. Dan juga ada beberapa proses kerajinan baik pun gelang runta, ada juga penanaman ikan dan kaos sablon. Lanjut. Di sini desa kita juga terdapat yang namanya kita desa wisata. Kita juga mempunyai melengkapi WC umum, yang mana secara kualitas yang namanya di desa kita harus bersih, rapi dan baik. Lanjut.
Di sini juga ada UMKM kesehatan. Kita juga selalu melakukan protokol kesehatan juga mengikuti peraturan. Jalan. Next. Untuk digital dan konten kreatif. Jadi untuk sementara ini kami di desa beserta Oktaruis hanya saja kerjasama dengan beberapa travel agent dan juga pemandu wisata. Terkendala juga kita jaringan internet yang masih belum maksimal untuk melakukan pembuatan digital dan konten kreatif. Nah, ini ada beberapa gambaran produk kita yang sudah kita buat, tetapi untuk sementara ini kita masih belum bisa promosi karena jaringan kita masih belum mendukung, masih belum maksimal. Ya, harapan kami semoga kedepannya kami bisa tercapai dengan keinginan kami. Lanjut. Ini adalah kelembagaan. Ya, lanjut. Kelembagaan. Desa wisata Sungai Sepanjang ini memiliki legalitas dari keputusan Bupati Kabupaten Kota Barat nomor 65 tahun 2022 dengan kategori desa berkembang. Pengelola desa wisata dilakukan oleh Kopdarwis Setonyer. Kopdarwis Setonyer di SK-kan oleh Kepala Desa Sungai Setonyer. Nomor 103 KPDS DSSS KDS KM 2022. Manajemen resiko di masyarakat sudah dibentuk masyarakat peduli api. Jadi di sini kita juga ada peduli api. Terus kelembagaan distribusi THD kesejahteraan masyarakat, memberikan alternatif pendapatan dan pekerjaan bagi masyarakat desa. Karena banyak masyarakat desa yang bekerja di bidang wisata seperti pemandu wisata, tukang masak, terus ada juga kapten, dan juga ada orang homestay, ada juga beberapa masyarakat yang ikut terlibat di berbagai macam yayasan. Salah satunya adalah di Taman Nasional Lanjut Puting, FNPF, FUK, bahkan banyak juga program lainnya yang melibatkan masyarakat sendiri. Lanjut. Ini ada beberapa foto dokumentasi program-program kita, salah satunya adalah susur sungai, trekking, dan suasana desa, Puskesmas. Ini juga galeri desa wisata. Di sini kita juga ada masjid desa Sungai Setonyer, terus juga ada perahu wisata, kanoing, juga ada pelotok wisata, dan kemarin semenjak proyek 19 ada beberapa perusahaan dari bagian di bidang wisata. Ya alhamdulillah setelah ini mulai dari bulan Setia sampai sekarang alhamdulillah wisatawan sudah bangkit kembali. Ini ada piagam penghargaan Kabupaten Kota Barat Kalimantan Tengah peserta Desa Binaan Kemenparekraf Republik Indonesia Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Desa wisata simbol ya. Jadi terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Ibu sekalian karena mengunjungi ke desa kami dan kami sudah diberikan masuk 50 besar terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak